mahasiswa Manajemen Universitas Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Dian Astriana dan teman saya Hani Ulaya. Pada video kali ini, kami akan membahas dunia investasi yang sering dihadapkan pada dua hal penting. Yang pertama, pengembalian atau return yang ingin kita capai. Dan yang kedua, resiko yang mungkin kita hadapi. Nah, keduanya selalu berkaitan karena semakin tinggi return yang kita harapkan, semakin besar juga resikonya. Di sesi ini kita akan membahas mengenai pengembalian investasi dan bagaimana cara mengelola resiko supaya investasi kita lebih menguntungkan. Langsung aja, mari kita mulai pembahasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian konsep pengembalian investasi, teori resiko, capital asset pricing model. Usulan investasi dapat dikategorikan dalam beberapa cara. Salah satunya berdasarkan kriteria di bawah ini. 1. Penggantian investasi. 2. Berinvestasi dalam kapasitas ekstra. 3. Pengeluaran untuk memasukkan kategori produk baru. 4. Investasi yang berbeda. Saat melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas, biasanya mengganti peralatan yang ada dengan model yang lebih baru dan lebih efisien yang memiliki kapasitas jauh lebih besar. Profit percentage, setiap investor baik individu maupun kelompok pada dasarnya mengharapkan keuntungan yang optimal dari kepemilikan saham. Return menjadi faktor kunci yang mendorong investasi karena memberikan insentif atas keberanian investor dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Dalam mengevaluasi berbagai pilihan investasi, terdapat beberapa pertimbangan yang penting yang umumnya diperhatikan oleh pemilik perusahaan. Antara lain, 1. Perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang. 2. Potensi pertumbuhan bisnis atau sektor pasar yang diminati. 3. Posisi dan daya saing perusahaan dalam pasar tersebut. Selanjutnya, yaitu kriteria dalam penilaian investasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, model yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money, seperti payback period dan average rate of return. Yang kedua, model yang mempertimbangkan nilai waktu uang, seperti net present value, profitability index, dan internal rate of return. Payback period. Pengembalian investasi membutuhkan waktu tertentu. Jika waktunya lebih cepat dari batas maksimal, investasi dianggap layak. Sebaliknya, semakin lama waktu pengembalian, makin besar risiko kerugian bagi perusahaan. Kelebihannya, 1. Tidak rumit. 2. Pilih periode investasi dengan tingkat pengembalian tertinggi dalam jangka waktu terpendek, dan risiko tetap tidak berubah. Kekurangannya, 1. Tidak memperhatikan konsep time value of money. Kedua, tidak memperhatikan arus kas berikutnya sesudah reinvestasi. Selanjutnya yaitu adalah rumus dan studi kasus. PT Zara Rizky berencana untuk melakukan investasi atau penanaman modal awal sebesar 30 juta. Untuk mengevaluasi kelayakan investasi tersebut, perusahaan menggunakan metode payback period, yaitu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali melalui penerimaan kas yang diperoleh dari proyek tersebut. Data proyeksi proses dan pengembalian modal dapat dilihat dari tabel berikut. Di tahun keempat, hanya dibutuhkan 5.600.000 lagi untuk mencapai pengembalian penuh yang dihitung dari selisih antara total investasi 30 juta dan akumulasi hingga tahun ketiga 24.400.000 karena proses tahun keempat adalah 8 juta. Maka 5.600.000 dibagi 8.800.000 dikali 12 bulan sama dengan 7,6 bulan. Periode pengembalian modal payback period adalah 3 tahun ditambah 8 bulan sama dengan 3 tahun 8 bulan. Metode ini menunjukkan bahwa waktu kurang dari 4 tahun PT Zara Rizky dapat mengembalikan seluruh modalnya sebesar 30 juta dari arus kas proyek tersebut. Average rate of return (EAT) atau earning after tax atau laba setelah pajak merupakan fokus penilaian dalam metode investasi ini. Rumusnya adalah average EAT sama dengan average proses kurang average penyusutan per tahun. Average investasi sama dengan dalam kurung investasi awal ditambah akhir tutup kurung per 2. Kriteria penilaian investasi untuk berbagai proyek dengan jenis mutually eksklusif, maka ARR dengan nilai tertinggi menjadi prioritas pilihan. Kelebihannya sepanjang umur proyek investasi mempertimbangkan proses. Kekurangannya mengabaikan time value of money,
Ditentukan oleh faktor penyusutan, metode investasi ini hanya bisa diterapkan dalam satu tahap saja. Yang keempat ada profitability index. Perhitungan kelayakan suatu investasi dapat dilakukan dengan cara membagi nilai sekarang dari penerima kas present value process dengan nilai sekarang dari investasi awal present value investasi, di mana hasil perbandingan ini akan menunjukkan rasio keuntungan yang diperoleh dari setiap satuan dana yang diinvestasikan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan apakah suatu proyek layak untuk dijalankan atau tidak. Selanjutnya, masuk ke rumus dan studi kasus, di mana PV proses 164/430, maka profitability index-nya sebagai berikut. PI 164/430 dibagi 120 sama dengan 1,37. Maka usulan proyek investasi dengan PI 1 atau lebih dari 1 diterima karena dinilai menguntungkan. Yang kelima, internal rate of return atau IRR, merupakan rate of return yang menyamakan total present value investasi dan total present value proses. IRR tingkat diskonto dari NPV sama dengan 0. Sebuah proyek disetujui jika IRR-nya melebihi tingkat bunga minimum yang disyaratkan. Proyek dengan IRR tertinggi harus dipilih jika ada beberapa proyek bersifat mutually eksklusif. Selanjutnya ada rumus dan studi kasus. PT Zahra Rizky memerlukan modal awal senilai 120.000 dan tingkat bunga 10%. Estimasi proses sebagai berikut. Teori resiko atau risk. Resiko secara umum diartikan sebagai kemungkinan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Resiko dapat berubah seiring waktu dan semakin lama proyek berjalan, distribusi arus kas cenderung semakin bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi durasi resiko dan resiko proyek. 1. Tingkat resiko proyek. 2. Perspektif manajerial. 3. Perubahan arus kas dan hasil yang diharapkan. 4. Semakin lama investasi, semakin besar kemungkinan deviasi dari pengembalian rata-rata. 5. Proyek berisiko tinggi dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, keamanan, pasar, dan perilaku konsumen. Diversifikasi resiko. Investasi ada berbagai jenis surat berharga dapat mengurangi resiko penyimpangan laba. Jenis resiko, yang pertama, resiko spesifik perusahaan. Dapat diversifikasi. Yang kedua, resiko pasar. Tidak dapat diversifikasi. Teori inti resiko didasarkan pada: pertama, risk of single asset merupakan penilaian resiko aset individu. Yang kedua, risk of portfolio asset merupakan penilaian resiko aset kelompok. Penilaian investor terhadap resiko. Yang pertama, risk seeker resiko, investor yang menyukai resiko atau pencari. Yang kedua, risk natural, investor yang netral terhadap resiko. Yang ketiga, risk averter, investor yang tidak menyukai resiko atau menghindari resiko. Teori portofolio. Resiko dalam portofolio dibedakan menjadi dua, resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis, resiko yang tidak bisa dihindari meskipun dilakukan diversifikasi, karena dipengaruhi faktor makro yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan, seperti perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah. Resiko tidak sistematis, resiko yang dikurangi melalui diversifikasi karena hanya terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Tiap saham memiliki tingkat risiko berbeda. Faktor yang mempengaruhi: struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas. Capital Asset Pricing Model. Dalam CAPM, risiko diukur dengan beta, yang mencerminkan sensitivitas harga saham terhadap pergerakan pasar. Arus kas dianggap tidak pasti karena berbagai faktor. Salah satunya operating leverage. Beta berperan penting dalam menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan. Penentuan jumlah risiko yang dihadapi perusahaan dinyatakan dalam beta. Yang pertama, nilai lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa saham lebih fluktuatif dari pasar. Artinya pergerakan harganya lebih tajam. Yang kedua, nilai beta lebih kecil dari 1 menunjukkan saham kurang fluktuatif dibandingkan pasar, cenderung stabil. Yang ketiga, nilai beta 1
menunjukkan bahwa pergerakan saham sejalan dengan indeks pasar. Diversifikasi bisnis adalah strategi investasi pada berbagai saham untuk mengurangi resiko, di mana penurunan nilai satu saham bisa ditutupi oleh kenaikan saham lainnya. Faktor yang mempengaruhi risiko portofolio: yang pertama, risiko masing-masing saham; yang kedua, proporsi dana pada tiap saham; yang ketiga, korelasi antar saham; yang keempat, jumlah saham dalam portofolio. Beberapa jenis risiko investasi: yang pertama, risiko bisnis atau business risk; yang kedua, risiko likuiditas atau liquidity risk; yang ketiga, risiko tingkat bunga atau interest rate risk. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tentang pengembalian investasi dan risiko investasi. Nah, kita sudah bahas nih bagaimana return sebagai motivasi utama investor, tapi harus diimbangi pemahaman resiko. Karena pada akhirnya investasi bukan soal untung besar, tapi harus bijak dalam mengelola risikonya. Semoga materi dari kami bisa menambah pemahaman dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. See you.